filsafat supaya bisa bunuh lawan. Orang dengan kitab filsafat tantang dengan jangan tantang dengan Al-Quran. Al-Quran bukan kitab perbandingan. Al-Quran adalah kitab yang meluruskan semua yang bengkok-bengkok di dunia ini. Al-Quran menjadi rahmat lahudau wa rahmatul lil, Masya Allah, mukminin. Asal dengan lil alamin. Ketahuan tidak hafal Al-Quran. Wa innahu lahuda wa rahmatul lil mukminin. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah pedoman sekaligus rahmat bagi orang beriman. Wah, Allahu Akbar. Asal bunyi lil alamin. Masya Allah. Perhatikan Pak Wali bikin maghrib mengaji kalau begini. Habis maghrib ada mengaji. Di Surabaya saya ceramah, di pinggir masjid ada orang rambut-rambut putih beruban. Badaro robada nabaro robana. Saya tanya sama ketua masjid, itu mualaf ya? Pak ketua, itu mualaf? Bukan Ustadz. Itu yang satu itu mantan kepala dinas, yang satu itu mantan kepala PLN. Tapi mualaf, bukan, mereka orang Islam. Sudah rambut putih, sudah mau mati, baru Iqra 1. Sama dengan ente tadi. Begitu bunyi lil alamin. Allahu Akbar. Nah, inilah Wilson, agama Islam Wilson. Tidak ada pakai tersinggung, betul? Setelah bilang begitu ngambek meragu. Tidak ada, orang Islam biasa sudah kebal pukulan. Memang petarung kok bagaimana? Yang orang Islam takut itu kalau berhadapan dengan aib, dosa, kejahatan. Itu orang Islam nggak mau. Kalaupun dia berbuat jahat hanya karena terzolimi, dia melihat dari perbuatan kafir. La yagurrannaka taqallubul lazina kafaru fil bilad mata'un qalil summa mawahum jahannam wa bi'sal mihad. Janganlah kamu terperdaya dengan perbuatan kelakuan orang kafir yang ada di sekitarmu. Sesungguhnya tempat kembali mereka neraka jahanam yang sangat pedih. Ini Muharram, tinggalkan yang batil menuju kepada yang hak. Amin. Tinggalkan yang batil menuju kepada keutamaan yang hak. Saya dari batil kemudian mendapat hidayah Allah. Masuk Islam nggak tanggung-tanggung. Begitu masuk Islam langsung jadi penceramah. Ente sudah tua-tua tetap jadi jamaah. Syukur yang tidak ternilai itu. Amin ya Rabbal. Tidak gampang, tidak gampang langsung jadi penceramah. Antum semua ini, Masya Allah, jadi penonton. Saya berharap nih Wilson ini begitu masuk Islam besok-besok dia juga jadi penceramah seperti Felix. Seperti Felix Xiao. Di Jakarta juga ada satu, Deddy Corbuzier. Cuma itulah, kalau sudah masuk Islam nggak usah pakai kaos sempit, tunjukkan otot di masjid, nggak usah. Pakai kopiah, pakai gamis, betul? Baju yang murah, biar murah, yang penting bersih, betul? Itu masuk ke masjid. Satu waktu saya di Jakarta, sholat qobliyah, mau ceramah zuhur di masjid samping ke Mall Kelapa Gading, Al Musawaroh. Di depan saya ini ada anak muda hitam, seperti orang Tanjung Balai hitamnya. Nggak, dari sepanjang jalan orang Tanjung Balai ini banyak hitam. Nggak apa-apa, memang begitulah takdir ya. Hitam manis maksud saya. Woi, badannya gendut, pakai celana jeans, robek di sini, sholat at-tahiyatul masjid, saya di belakang. Begitu dia salam, saya lihat lubangnya di sini. Saya salam, saya tegur dia, dek, ente kalau menghadap Allah yang sopan dong, pakai sarung atau pakai celana yang sopan. Siapa be? Siapa babe? Gua mau ceramah, gua Ustad. Alhamdulillah Pak Ustad, mohon maaf Pak Ustad, maaf lu. Untung yang lihat Yahya Waloni, kalau yang lihat Bang Ipul bisa berabe lu.
Kalau yang lihat Bang Ipul bukan cuma berabe, bisa robek lu. Ini kan sentil kepada Wilson, supaya jangan kaget bahwa di Islam itu biar pakaian murah, yang penting gamis begini, jangan sudah 55 hari nggak cuci ente ke masjid. Yang di samping mabuk. Allahu Akbar. Pernah saya waktu sampai imam ayatnya panjang. Waduh, saya hatiku sebab lama selesai imam nggak tahan gua di samping ini. Keras betul. Baju murah son, nggak usah mahal-mahal son. Tanah Abang 35.000. Nih, gamis Tanah Abang 70. Tapi yang masuk saya kan, begitu masuk di Tanah Abang Blok F, langsung dijemput sama pedagang. Nak kemana ya? Anak kemana? Nggak, udah jalan-jalan Ambo. Apa nak dicari? Tak ada, jalan-jalan Ambo biasa. Apa dicari Buya? Gampang itu. Tak ada, cari gamis Ambo. Ada untuk Buya 70%. Ini Quran dan hadis belum keluar. Begitu keluar Quran hadis, Masya Allah, bego saya pulang gratis. Allahu Akbar. Makanya kalau ulama aja, nggak usah ke umaro, kan begitu. Enak jadi ulama, Masya Allah, di mana-mana gratis ya. Cuma kalau yang tadi masalah mobil itu bayar pertalit, bayar, kembali ke situ terus. Selagi Pak Wali Kota masih ada, itu terus ya. Allahu Akbar. Jadi jamaah, inilah kenikmatan dalam Islam, bersatu kita semua. Amin. Doakan orang-orang yang membenci kita, doakan orang-orang yang memusuhi kita supaya mereka masuk. Saya tidak ada dendam sama sekali kepada orang Kristen. Wallahu bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Saya sayang kepada mereka supaya mereka masuk Islam. Tapi juga jangan semua, kasihan. Kalau semua sudah masuk, nanti siapa yang di neraka itu persoalannya. Ya, kayu bakar kurang, nggak bisa juga di sana. Di sana perlu kayu, kawan. Wilson, ini saya sebelum tutup ceramah saya, ya, bapak-bapak ikuti aja lah perkembangan kasus Ustadz Yahya ini. Bila perlu bilang begini, Pak, jangan cuma lapor ke polisi, lapor ke malaikat. Harusnya kan lapor ke malaikat. Kat, apa? Itu Yahya singgung agama kami, Kat. Atau lapor kepada Yesus, apa? Itu Yahya singgung ente. Gitu kan. Insya Allah kalau Yesus Tuhan, tak bolak-balik saya dengan 13 tahun bawa mobil ya. Bahkan di ayat atas, di tikungan tajam di atas ada Polsek dan Bang Beri. Mobil Halmahera judulnya di belakang. Mobil Halmahera. Wallahi sudah tertabrak, sopirnya keluar kepala. Siapa bapak ini? Saya bawa mobil Pak Ketua. Tidak tahu saya sudah ketabrak. Begitu melambung tikungan tajam situ, jalannya rusak. Mobilnya rem. Mobil bos namanya Halmahera. Saya sempat lihat. Sopirnya keluar. Siapa ini bapak ini? Dia pikirannya istri saya sudah takbir, hanya tersentuh sedikit. Jamaah tadi ditanya di warung di hotel apa? Mahalayati. Ya udah itu, nggak usah bantah. Ustadz, apakah Ustadz pernah dicegat orang Kristen? Gak pernah. Baru 17 kali itu kaca mobil dilempar batu. Dulu waktu pertama masuk saya serang Sulawesi, akhirnya masuk Islam banyak teman-teman saya, saudara-saudara saya. Tapi mobil saya jadi korban. Apa pernah saya ke polisi lapor? Laki-laki ini kawan. Allahu Akbar. Bukan anak Manado, anak Medan ini. Nggak ada pakai lapor. Yang pakai lapor itu paling ngecut, cengeng. Terbiasa bangsa ini, cengeng, tidak mau jadi laki-laki. Jadi laki-laki segala resiko tanggung. Dan saya bilang sama umat Islam, jangan pernah bela. Yang ke pasar, yang ke kebun. Nggak usah pikir kami sebagai ustadz, cukup doa. Dan di samping doa, awas bensin. Pokoknya nyosor terus. Ini kalau tinju ini sudah di oktagon, hantam terus. Masya Allah. Pak Wali Kota pikir saya mau kasih biar yang begitu, tetap saya tekan.
Saya sudah nggak ada aja gaji lagi, tinggal harap beliau ini. Masya Allah. Ini kalau sesama Muslim. Umaro tadi kan sudah disinggung kerjasama antara ulama dan Umaro ini kan mau jadi ulama, baru ke sana mau menuju ulama. Umar. Mana, apa Ustadz pernah diganggu? Nggak pernah. Orang ini negara hukum. Segala tindakan pidana harus dihukum. Kriminal, crime harus dipenjarakan. Kejahatan apa kami pendakwa buat? Nggak ada. Kami mengajak manusia ini menjadi baik, lalu kami dipenjarakan? Nggak bisa. Kecuali illa biidnillah, izin Allah. Saya bilang jarang sekali orang Kristen aniaya kami. Yang pernah apa? Yang sering ketemu makhluk halus. Ada kalanya di tengah jalan, Allahu Akbar, kuntilanak, kuntil bapak, kuntil mama. Itu yang ketemu pocong. Dulu di Kristen nggak pernah ketemu, karena sama-sama halus. Ini tuh mereka jengkel sekali sama saya. Kamu Yahya, lama-lama kami bunuh. Allahu Akbar. Ini pendakwa ini. Dulu waktu saya di Kristen, waktu saya pendeta di Papua, ini tuh jemaat Kristen paling suka kalau pidato hari Minggu. Tanya di Papua sana, pendeta Imbir, pendeta Beni Kriapon, pendeta Abraham Maudoma. Itu yang ngomong di YouTube itu saya nggak kenal dia dari mana, makhluk dari mana ngomong tentang saya. Tapi kita orang Islam selalu merendahkan diri, nggak mau hadapi, hanya menjatuhkan harga diri saya sebagai seorang ustaz. Masya Allah, sana makhluk kafir, nggak akan saya tanggapi ente. Allahu Akbar. Yang kami pikirkan adalah kau berhenti masuk saja Islam, karena kemampuan kompetensimu jauh dengan Yahya Waloni, jauh kau, jauh. Kalau mau debat jangan di YouTube, bikin surat ke Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia bikin referensi ke bikin surat juga ke Metro Tipu atau TV1. Baru kita debat. Baru kita debat. Satu Indonesia bisa lihat. Kalau di YouTube begini, biar buta huruf ngaku profesor. Jangan di YouTube, jangan di YouTube. Nggak suka saya di YouTube. Saya memimpin orang Islam yang terhormat, saya juga harus menjaga kehormatan saya. Saya sudah dibersihkan lahir dan batin. Tinggal kembali ke rahmatullah. Sudah siap. Ibarat muatan, ibarat kapal, muatannya sudah penuh. Allahu Akbar. Mobil belum? Mobil tentu belum. Ente jangan paci-paci, Ji. Pokoknya mobil itu sekali injak begini, itu kan matic bukan manual. Allahu Akbar. Matic itu. Siapa bilang masuk Islam jadi miskin? Enggak lah. Sedangkan di kafir aja kaya, apalagi Islam. Logika terbalik itu. Setelah masuk Islam, saya mu'alaf sekarang jadi susah. Innalillahi. Ente bukan mu'alaf, kualat. Di kafir aja kaya, masuk Islam tambah kaya. Kaya dalam Islam ujian, miskin juga adalah ujian. Ini saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan jadi motivasi baru untuk kita senantiasa beriman sekaligus bertakwa.